Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khadim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Selamat bertemu kembali sahabat sekalian. Pada video yang lalu saya telah sampaikan salah satu azas hukum waris di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu azas keadilan berimbang. Berikutnya perlu juga yang kita pahami bahwa di dalam kompilasi hukum Islam itu juga terdapat azas waris yang bernama azas wasiat wajibah. Maksudnya adalah anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing. Bila tidak ada wasiat anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan atau anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah oleh pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio maksimal 1/3 bagian dari harta waris. Artinya begini, anak angkat maupun ayah angkat itu adalah bukan termasuk ahli waris. Meskipun ada putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, tapi dia tetap tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Karena apa? Pengertian ahli waris itu sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf C, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak berhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan anak angkat itu tidak memiliki hubungan darah, maka dia tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris. Namun demikian, begitu agungnya para ulama kita dan para tokoh-tokoh yang telah menyusun kompilasi hukum Islam ini, karena anak maupun ayah angkat tersebut hubungannya adalah sangat erat. Bahkan ketika orang tidak memiliki anak dan dia telah mengangkat anak, maka sebetulnya yang bergaul sehari-hari, yang mereka saling support, mereka saling memberi adalah antara anak angkat dengan ayah angkat, bukan kepada saudaranya. Bahkan banyak kita temui di lapangan ayah angkat yang sakit di rumah, itu yang merawat adalah anak angkat, bukan saudaranya. Itu sangat banyak sekali terjadi. Tetapi menurut hukum, menurut Al-Quran, menurut pasal 171 KHI huruf C, itu tetap tidak dapat ditetapkan sebagai anak angkat. Nah, dalam hal ini maka saking bijaksananya, maka ditetapkan azas wasiat wajibah itu tadi. Jadi meskipun anak angkat itu tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris, tapi tetap diberikan wasiat wajibah yang besarnya maksimal adalah 1/3 bagian. Sahabat sekalian, jadi apabila ada seorang pewaris yang meninggalkan anak angkat,
kemudian anak angkat itu belum pernah mendapatkan wasiat, maka jika hal ini diajukan ke pengadilan, anak angkat ini akan secara ex officio diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian. Sisanya yang 2/3 menjadi haknya ahli waris yang lain. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari ini banyak kita temui penyimpangan-penyimpangan. Ketika seseorang itu tidak memiliki anak kandung dan kemudian dia mengangkat anak angkat sejak kecil, banyak yang khawatir bahwa hartanya nanti tidak jatuh kepada anak angkatnya itu, karena anak angkat itu diketahui bukannya ahli waris tapi jatuh kepada saudaranya. Maka harta yang ada ini pada waktu sebelum ia meninggal itu dihibahkan kepada si anak angkat itu tadi, seluruhnya dihibahkan. Sehingga seandainya itu sudah terjadi dihibahkan, maka secara real ketika si ayah angkat ini meninggal dunia, menjadi pewaris, sudah meninggal dunia, maka haknya ahli waris yaitu saudara itu tadi menjadi hilang. Nah, hal ini tidak boleh terjadi karena hibah yang semacam itu, yang seandainya punya harta itu seluruhnya dihibahkan kepada anak angkatnya, maka itu merupakan hibah yang tidak sah. Karena hibah itu dibatasi, sebanyak-banyaknya adalah 1/3 dari harta. Di dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam, di dalam ayat 1 dinyatakan orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Gitu. Kalaupun belum terjadi hibah, misalnya pada waktu masih hidup membuat wasiat, yang wasiat itu intinya jika dia meninggal maka seluruh harta kekayaannya diwasiatkan untuk diberikan kepada anak angkat seluruhnya, itu pun juga tidak boleh, karena itu bertentangan dengan pasal 201 kompilasi hukum Islam yang berbunyi apabila wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan. Jadi dalam hal ini, seandainya contoh itu terjadi, sebelum meninggal dia sudah menghibahkan seluruh hartanya kepada si anak, maka ketika si pewaris ini meninggal, si ayah angkatnya ini meninggal, hibah itu tadi dapat dibatalkan, digugat ke pengadilan agama, yaitu gugatan pembatalan hibah. Kalau seandainya itu berupa tanah dan sudah dibalik nama menjadi atas nama anak angkat, maka dibatalkan dulu hibahnya itu. Kemudian putusan pembatalan hibah itu tadi dipakai sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat hak milik atau membatalkan balik nama, peralihan hak dari orang tua angkat kepada anak angkat atas dasar hibah yang melebihi batas itu tadi. Begitu. Demikian juga seandainya belum terjadi hibah tapi masih dalam bentuk wasiat, pada waktu masih hidup dia berwasiat untuk memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat, hal ini tidak boleh dilaksanakan seandainya ada ahli waris yang tidak setuju, dan yang bisa dilaksanakan hanya maksimal 1/3, sedangkan sisanya tetap menjadi haknya ahli waris. Itulah sahabat sekalian yang dimaksud azas wasiat wajibah itu. Saya kira begitu pendapat hukum atau legal opini yang bisa saya sampaikan atas azas waris wasiat wajibah ini.
Dan sebagai legal opinion tentu bisa salah dan bisa benar. Dan jika ternyata ada salah, maka itu semata-mata karena kebodohan saya. Dan untuk itu semoga Allah mengampuni saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jika ada kebenaran atas apa yang saya sampaikan dalam legal opini, maka itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.